Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang penilaian harian pada gelombang bunyi dan cahaya, namun kita khusus membahas tentang gelombang-gelombang cahaya saja. Oke, soal pertama, cahaya dengan panjang gelombang, jadi panjang gelombang lambda, ada nilai lambda yang nilainya adalah 532 nanometer. Kita rubah dulu biar menjadi meter, berarti 352 kali 10 pangkat 5532 kali 10 pangkat min 9 meter. Di tangkap mata, jika indeks bias cairan mata berarti namanya adalah N, sama dengan 1,33, dan diameter pupil, nah sini ada kata diameter pupil, itu artinya D, itu adalah 2 mm, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Sudut resolusi minimum lensa mata sebesar, yang ditanyakan berapa nilai theta. Oke, kalau ditanyakan nilai theta, maka kita ingat menggunakan rumus theta atau sudut resolusi minimum, yang mana dirumuskan theta sama dengan 1,22, jadi 1,22 dikali lambda dibagi dengan D. Nah, tetapi di sini kita cek bahwa lambda yang kita gunakan adalah, jadi panjang gelombang yang kita gunakan adalah panjang gelombang ketika di mata. Jadi kita harus mencari berapa panjang gelombangnya ketika di mata. Sementara panjang gelombang ini merupakan panjang gelombang mata yang ada di udara. Panjang gelombang dari udara, jadi kita cek dulu untuk cara mencarinya, yaitu adalah N1 atau N udara dikali panjang gelombang di udara sama dengan N di cairan, indeks bias cairan mata dikali dengan panjang gelombang di cairan mata. N di udaranya itu bernilai 1, jadi panjang gelombang di udara bernilai 532 kali 10 pangkat min 9. N gininya adalah 1,33 kali lambda, panjang gelombang yang ada di cairan mata, jadi lambda A. Oke, jadi lambda A sama dengan 532 dikali 10 pangkat min 9 per 1,33. Nah, sekarang silakan dibagi. Maka akan didapatkan hasil 4 kali 10 pangkat min 7 ya, min 7, atau 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Harusnya 400 kali 10 pangkat min 9. Jadi saya langsung bulatkan jadi 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, ini baru lambdanya. Setelah kita mendapatkan lambda di cairan mata, baru kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita lanjut. Jadi 1,22 kali lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Coret-coret sisa 2. 1,2 kali 2 itu adalah 2,44 kali 10 pangkat min 4. Oke, dengan satuan rad, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Pada percobaan yang digunakan celah ganda berarti intervensi celah ganda di sini dengan jarak antar celah 0,42 mm, jarak celah ke layar sejauh sekian jika jarak gelap kedua dan gelap keempat. Nah, sini ada jarak gelap ke gelap, jadi bukan jarak gelap ke terang pusat. Nah, maka sini kita harus gambar. Ini adalah interferensi cahaya, yang mana kita dari gambar dulu biar lebih memudahkan. Jadi kalau ada soal jarak dari gelap ke gelap atau terang ke terang, itu rumus yang digunakan adalah D Y per L atau DP per L boleh, DY per L boleh juga, sama aja. D kali Y per L sama dengan N kali lambda. Rumus digunakan untuk terang ke terang ataupun gelap ke gelap. Tapi kalau pertanyaannya dari gelap ke terang gitu, maka rumusnya N min kalau dia gelap ke terang itu rumusnya berbeda lagi. Tapi kalau gelap ke gelap gunakan ini, terang ke terang juga gunakan ini. Oke, kita lanjutkan untuk dari segi penggambaran. Nah, jadi segi penggambaran di sini pertama ada terang pusat, kemudian di atasnya ada terang 1, di atasnya lagi ada terang 2.
antara terang pusat dan terang satu. Di sini ada gelap 1, di sini juga ada gelap 2. Nah, pertanyaannya dari gelap 2 ke gelap keempat ya. Nah, berarti dan seterusnya, jadi sampai atas. Jadi atau kita gambar lebih panjang lagi. Siap potong di sini aja. Nih, ingat nih terang pusat dulu. Ada terang 1, ada terang 2, ada terang 3, ada terang 4. Sementara sini antara ini ada gelap. Ada gelap 1, ada gelap 2, ada gelap 3, ada gelap 4. Nah, pertanyaan di sini kan gelap kedua dengan gelap keempat. Nah, yang mana jarak dari gelap ke gelap ini adalah 1. Berarti jarak terang ke terang juga 1 N-nya. Tapi kalau jarak gelap ke terang N-nya adalah setengah. Oke, di sini dimintanya jarak dari gelap kedua ke gelap keempat. Berarti kita cek gelap 2 ke gelap 3. Berarti di sini adalah 2. Kemudian gelap 3 ke gelap 4, ini nilainya juga, gelap 2 ke gelap 3 adalah 1. Jadi N-nya 1. Kemudian gelap 3 ke gelap 4 juga N-nya 1. Nah, maka dengan demikian, untuk N dari gelap 2 ke gelap 4 itu adalah 2. Terus misalnya kalau nanti diminta, kalau dari gelap 1 ke terang pusat nih N-nya setengah. Jadi gelap 1 ke terang pusat N-nya setengah, gelap 1 ke terang 1 juga N-nya setengah. Tapi kalau gelap 1 ke gelap 2 itu N-nya adalah 1. Jadi gelap ke gelap itu 1, terang ke terang juga 1. Tapi kalau gelap ke terang berdekatan itu adalah setengah N-nya. Oke, karena di sini kita lihat kalau dari merah ke merah loncatnya 1, nilainya 1, 1, 1. Biru ke biru juga 1, 1, 1. Sementara kalau dia merah ke biru ini setengah. Nah, jadi sekarang sini dari gelap 2 ke gelap 4 berarti N-nya jelas adalah 2. Kita tulis N sama dengan 2. Berikutnya kita lanjut lagi. Rumus yang kita gunakan, jarak antar D sini jarak antar celah sudah ada 0,42 mm. D sama dengan 0,42 mm atau 42 kali 10 pangkat min 5 meter. Terus jarak celah ke layar jadi L itu adalah 1,5 meter. Jika jarak gelap kedua dan gelap keempat, jadi jika jarak gelap kedua dan gelap keempat, N sudah ada 2. Dan pada layar 2,4 mm. Jadi jarak gelap ke gelap itu namanya adalah Y, itu adalah nilainya 2,4 mm. Tanyakan lambda. Jadi kalau saya rubah jadi meter, maka 2,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanyakan berapa nilai lambda. Jadi dy per L sama dengan N dikali dengan lambda. D kita adalah 42 dikali 10 pangkat min 5. Y kita adalah 24. 2,4 kali 10 pangkat min 3. Dibagi dengan L kita adalah 1,5. Kemudian sama dengan N kita ordernya adalah order kedua. Dan lambda kita mau dicari. Oke, dengan melakukan penyederhanaan kita akan sederhanakan. Yang bisa dicoret kita akan coret, jadi 4,2 coret dulu dengan 2, ini sisanya adalah 21. Nah, terus sama-sama ini juga bisa dicoret, sama-sama dibagi dengan 0,3, berarti sini adalah sisanya 8, ini sisanya adalah 5. Jadi 21 dikali dengan 8 itu sama aja artinya dengan 168. Jadi kita tulis dulu 168 kali 10 pangkat min 8 ya. Min 8 karena ada 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3, ketika perkalian pangkatnya ditambah. Dibagi dengan 5 sama dengan lambda. Jadi 168 dibagi 5 itu sama aja artinya dengan 33,6. Jadi 33,6 kali 10 pangkat min 8 sama dengan lambda. Jadi nilai lambda kita itu sama dengan panjang gelombang kita, di sini satuannya meter. Karena di soal diminta dalam satuan nanometer, berarti kita pecah dulu. Jadi 33,6 kali 10 pangkat min 8 ini meter itu. Kemudian nanometernya jadi 33,6 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 9 nanometer. Jadi karena meter kita rubah ke nanometer. Min 8 kali 9.
Jadi kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat plus 9. Kalau perkalian pangkatnya ditambah aja. Maka akan setara dengan 33,6 kali 10 pangkat 1 nanometer atau 336 nanometer. Maka dengan demikian, jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, kita makan lagi ke soal berikutnya. Seberkas cahaya melewati celah sempit dan menghasilkan pola orde ketiga pada layar. Nah, sini tapi orde yang dimaksud adalah orde terang ya. Sini sih ada perbedaan sedikit. Orde yang dimaksud pada soal ini adalah orde terang. Pada layar, jika jarak antar dua celah sempit, berarti jarak antar dua celah itu namanya adalah D. Nilai D kita udah dituliskan 0,6 kali 10 pangkat min 3 cm. Atau kita rubah jadi meter, jadi 0,6 kali 10 pangkat min 5 meter. Atau 6 kali 10 pangkat min 6 meter. Terus, dan membentuk sudut, berarti ada sudut theta, itu nilainya adalah 37 derajat. Panjang gelombang berkas cahaya. Jadi ini berapakah katanya nilai lambda ini yang ditanyakan. Jadi, rumus yang kita gunakan, kasih ini celah sempit ya, artinya difraksi, kisi difraksi celah tunggal. Untuk orde terang, untuk ordenya kita gunakan rumus itu adalah dP per L atau dy per L. Tapi di sini karena ada sudut, jadi d sin theta. Jadi d sin theta, rumus yang kita gunakan d sin theta sama dengan n dikali dengan lambda. Oke, kita masukkan nilai d kita itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6. 6 kali 10 pangkat min 6. Sin kita adalah sin 37. N kita adalah 3. Dikali dengan lambda mau kita cari. Coret 3 dengan 6 sisa 2. 2 dikali 10 pangkat min 6. Sin 37 berarti 0,8. Sin 37 berarti 0,6 ya. Sama dengan lambda. 2 kali 0,6 itu adalah 1,2. 1,2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan lambda. Dengan satuan masih dalam satuan meter. Sementara di option dalam satuan Armstrong, jadi 1,2 kali 10 pangkat min 6. Untuk meter kita rubah jadi Armstrong, maka kali 10 pangkat 10. Jadi 1,2 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 10 itu sama aja artinya dengan 10 pangkat 4 Armstrong. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 4 berarti sama aja artinya dengan 12.000 ya. Armstrong. Jadi yang benar itu jawabannya adalah option nomor B. Oke, kita cek soal berikutnya. Sebuah kisi disinari cahaya dengan panjang gelombang 4000 Armstrong, berarti ada lambda. Lambda yang nilainya 4000 Armstrong. Ini setara dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, terus jarak antar terang kedua dengan terang pusat. Nah, sudah jelas ini jarak terang kedua dengan terang pusat berarti N atau M boleh terserah. Nilai M kita adalah 2. Itu ordenya adalah orde kedua. Berikutnya sebesar jarak antar terang ke terang pusat itu sebesar, jadi nilai Y-nya adalah 0,32 cm. Jika jarak kisi dengan layar, jadi jarak kisi dengan layar itu nilainya adalah L 1,6 meter. Jadi 160 cm sini tulis ya. Saya rubah jadi meter, jadi 1,6 meter. Jadi jumlah garis kisi per meter. Jadi berapakah nilai N yang ditanyakan? Nah, jadi sini rumus kisi difraksi yang kita gunakan yaitu adalah, jadi rumus kisi difraksi D Y per L sama dengan N dikali dengan lambda kali orde terang. Oke, kita pindah ruaskan ke sebelah. Jadi DY sama dengan N kali lambda dikali dengan L. Yang mana nilai D ini bisa kita ganti dengan, kalau diminta jumlah goresan berarti D nya ganti dengan 1 per N. Jadi 1 per N besar dikali Y sama dengan N kali lambda dikali dengan L. Jadi 1 per N mau kita cari, Y kita adalah 0,32 cm. Kita rubah jadi meter berarti 0,32 dikali 10 pangkat min 2 meter atau
32 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi DIY-nya adalah 32 kali 10 pangkat min 2 meter. Berikutnya N-nya adalah orde kedua. Ini saya tulis di bawah aja. Jadi 1/n kali 32 kali 10 pangkat min 4. Kemudian sama dengan N orde kedua. Panjang gelombangnya lambda kita adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Terus dikali L. L-nya panjang L-nya jarak celah ke layar itu adalah 32 kali 10 pangkat L kita adalah 1,6, jadi 1,6. Nah, jadi 1,6. Sekarang kita cek sini. Coret 32 dengan 2, ini 1, ini sisa 16. 16 coret dengan 1,6, sisa 1, ini sisa 10. Oke. Jadi kita lanjut sini 1/n dikali 10 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi N-nya pindah ruas ke sebelah. Jadi 10 kali 10 pangkat min 4 ini adalah 10 pangkat min 3. N-nya kali silang ke sini, berarti N kali 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi N sama dengan, ini pindah ruas ke sebelah. Jadi 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi 1/4. 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat min 7 buat ke atas, jadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti 10.000 dibagi dengan 4 sama jadinya dengan 2.500. Maka dengan demikian, jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jarak antar dua lampu mobil 1,22 cm dan diamati oleh mata dengan diameter pupil 4 mm. Jika panjang gelombang cahaya yang diterima 5 kali 10 pangkat min 3 nanometer, jarak paling jauh agar terlihat lampu terpisah. Nah, jadi jarak paling jauh dengan lampu terpisah itu namanya, kalau jarak pisah antar dua sumber itu sering disebut sebagai daya urai, yang mana dirumuskan dengan daya urai. Jadi dm sama dengan 1,22 dikali dengan lambda dikali dengan L per D. Jadi yang mana nilai dm ini menunjukkan tentang batas resolusi atau daya urai dari suatu alat optik. Jadi nilai dm merupakan daya urai dari suatu alat optik, yang mana dari soal kita ditemukan bahwa dm sini jarak antar dua lampunya adalah dm itu adalah 122 cm. Kita rubah jadi meter, berarti 1,22 meter. Berikutnya, dan diamati oleh mata berdiameter pupil, jadi diameter pupil lambangnya D besar, itu 4 mm atau 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika panjang gelombang cahaya yang diterima mata, jadi panjang gelombang cahaya adalah lambda 5 kali 10 pangkat 3 nanometer, itu adalah 5 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 9 meter. Jarak paling jauh, jadi agar mobil terlihat secara terpisah, berarti yang kita adalah nilai L. Nah, kita masukkan di sini dm kita 1,22 sama dengan 1,22 juga dari rumus. Panjang gelombang kita 5 kali 10 pangkat ini awalnya 5 kali 10 pangkat 3 ya, 3 nanometer nih. Kita rubah jadi meter, jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 9 sama aja artinya dengan 5 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi saya lanjut, lambda kita adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian L kita mau kita cari, dan nilai D kita, diameter kita adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Ini coret habis. Kemudian 4 kali 10 pangkat 3 bawa ke sebelah, maka didapatkan hasil 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kali L.
Jadi nilai L-nya berapa? Ini awalnya perkalian, pindah ruas ke sebelah jadi pembagian. Jadi 4, L sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 6. 4 dibagi dengan 5 berarti dia 0,8. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6 berarti pembagian pangkatnya dikurang, min 3 kurang min 6. Jadi kali 10 pangkat 3. Nah sama aja dengan 0,8 kali 10 pangkat 3 berarti 800 ya. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal untuk gelombang cahaya. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.